warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elma. NIM 21 20 20 38 60 20 20 23. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang analisis SWOT. Yang pertama itu ada analisis SWOT dari PT Kimia Farma, dan yang kedua ada analisis SWOT dari PT Indofarma. Sebelum kita masuk pada contoh analisis SWOT, alangkah baiknya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT adalah teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk membantu seseorang atau organisasi mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan persaingan bisnis ataupun perencanaan proyek. Jadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan analisis SWOT. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh kasus analisis SWOT. Nah, yang saya ambil ada 2 kasus terkait dengan analisis SWOT, yaitu PT Kimia Farma dengan PT Indofarma. Nah, masuk pada pembahasan analisis SWOT PT Kimia Farma, yaitu faktor strategi internal. Nah, yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan yang pertama atau strength yang pertama dari PT Kimia Farma yaitu inovasi produk dan diferensiasi produk. Nah, hal ini dikarenakan banyaknya pilihan produk untuk konsumen dan inovasi produk yang diminati oleh konsumen. Nah, yang kedua yaitu fasilitas pelayanan yang memadai. Nah, di mana kebutuhan konsumen ini dapat terpenuhi. Yang ketiga itu tenaga apoteker yang bekerja full time melayani informasi obat dengan baik. Nah, yang keempat, lokasi tempat yang strategi dan banyak, ya, di mana dekat dengan konsumen atau konsumen cenderung pergi ke tempat yang terjangkau. Yang kelima, brand yang sudah terkenal. Nah, dalam hal ini banyak kalangan masyarakat yang mengetahui tentang produk Kimia Farma ini. Nah, adanya kekuatan ataupun strength, tentu ada pula kelemahan atau weakness di baliknya. Nah, kelemahan yang pertama yaitu variasi kemasan obat generik memiliki penilaian yang negatif. Nah, hal ini dikarenakan lemahnya internal kontrol di dalam perusahaan atau di dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua, kurangnya perhatian dari konsumen. Nah, karena terjadi manipulasi laporan keuangan. Faktor internal yang mempengaruhi hal tersebut, tentu ada faktor eksternal. Perlu kita ketahui, faktor strategi eksternal itu ada 2. Nah, yang pertama ada peluang atau opportunities, dan yang kedua ada ancaman atau threat. Nah, peluang yang pertama yaitu banyaknya penduduk Indonesia yang masih rendah konsumsi obat, sehingga dapat menyebabkan pasar potensial untuk berkembang. Nah, yang kedua, jumlah produk ASEAN yang populasinya mencapai 8% dari penduduk di dunia menciptakan peluang perusahaan untuk masuk ke 6 besar pasar utama di ASEAN. Dan yang ketiga, kecenderungan berkembangnya sistem penanganan kesehatan yang wajar dan dapat menyalurkan tenaga dokter termasuk dokter spesialis yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu perusahaan membangun kantor perwakilan di setiap negara yang bertujuan dari survei internal berpotensi bagi pengembangan ekspornya. Nah, yang kelima, perusahaan menunjuk distributor lokal di masing-masing negara dengan tujuan ekspor untuk memasarkan produknya. Nah, di samping ada peluang, tentu ada ancaman. Nah, ancaman yang pertama yaitu kompetitor internasional Kimia Farma belum bisa bersaing dengan produk obat di AS atau Amerika Serikat. Nah, yang kedua, belum dapat menangani obat palsu secara efektif, sehingga harga obat menjadi lebih sulit untuk dikontrol.
Nah, yang ketiga, adanya produk-produk baru yang masih dilindungi paten, menjadi sulit untuk mengembangkan produknya. Nah, selanjutnya yang kedua, daya beli masyarakat menurun. Hal ini dikarenakan adanya produk-produk herbal maupun adanya obat-obatan herbal yang diracik sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang ketiga, adanya kompetisi internal yang cukup keras. Nah, sesuatu ini diistilahkan perang saudara, terutama terjadi di jalur pemasaran. Lebih spesifik, di jalur produk-produk farmasi. Analisis SWOT yang kedua yaitu PT Indofarma. Nah, Indofarma ini juga memiliki faktor strategi internal dan faktor strategi eksternal. Nah, faktor strategi internal itu terbagi dua, kekuatan atau strength. Nah, yang kedua kelemahan atau weakness. Dan faktor strategi eksternalnya itu juga terbagi dua. Yang pertama peluang atau opportunities, dan yang kedua ancaman atau threats. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu faktor strategi internal Indofarma. Nah, faktor yang pertama itu kekuatan atau strength. Nah, kekuatan atau strength yang pertama itu memiliki pangsa pasar tersendiri sebagai BUMN. Nah, yang kedua memiliki obat generik yang murah dan berkualitas CPOB. Dan yang ketiga, distribusi yang sudah menyeluruh ke seluruh penjuru Indonesia. Dan yang keempat, promosi yang sudah mencapai luar negeri. Dan yang kelima, spesialis obat prevalensi. Yang keenam, memiliki karyawan khusus di bidangnya. Yang ketujuh, struktur kerja yang baik dan jelas. Nah, di samping adanya kekuatan ataupun strength, tentu ada kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan yang pertama yaitu jenis obatnya kurang bervariasi. Nah, yang kedua, kesulitan bahan baku. Dan yang ketiga, kemasan produk dengan desain baru belum menyeluruh di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita masuk pada peluang atau opportunities. Nah, yang pertama, dengan menjadi perusahaan farmasi, BUMN membuat ruang lingkup pemasaran serta pendistribusian produknya menjadi lebih luas. Nah, yang kedua, kepercayaan produk yang baik di kalangan masyarakat berkat banyaknya sosialis produk mereka. Yang ketiga, produksi sudah dengan pedoman CPOB yang meningkatkan nilai produk. Nah, selanjutnya kita masuk pada ancaman yaitu threats. Nah, yang pertama, banyaknya kompetitor yang kini telah memproduksi obat baru seperti obat herbal dan munculnya perusahaan baru seperti Kimia Farma. Nah, yang kedua, bahan baku tertentu sulit untuk didapatkan dalam pembuatan obat-obatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.